Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikhdan Isra Nabila dengan NIM 2313300067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Kali ini saya akan mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang berita dan artikel, yang dimana kelompok 2 mengambil tema tentang cara tepat meliput, menulis berita dan artikel. Nah, materi yang pertama itu ada tentang teknik peliputan. Terdapat apa saja dalam teknik peliputan itu? Yang pertama ada observasi. Observasi itu merupakan salah satu kita terjun langsung ke TKP tersebut untuk mencari tahu tentang kejadian yang ada di tempat tersebut untuk kita tulis di berita yang akan kita siarkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada wawancara, di mana wawancara itu sangat penting. Karena adanya kevalidan suatu berita itu karena ada sistem hasil wawancara yang kita ambil dalam TKP tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya riset, di mana kita mencari tahu terlebih dahulu informasi ataupun berita dari platform-platform yang kita cari tahu sebelum kita mengangkat berita dan mencari tahu tentang isi berita yang akan kita observasikan. Nah, sebelum melanjut ke materi yang lain, berita itu merupakan menyusun, menyaji, mengumpulkan suatu informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat secara serentak. Seperti itu merupakan namanya berita. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang cara penulisan berita. Yang pertama itu ada rumusan umum, di mana rumusan umum tersebut terbagi berbagai macam tulisan yang meliputi 5W plus 1H. Itu ada where, why, who, how, dan when. Dalam berita tersebut harus ada 5 unsur tersebut. Nah, yang kedua itu ada namanya piramida terbalik, seperti ini. Nah, dalam piramida terbalik itu yang pertama ada judul berita. Di bawah judul berita itu ada teras berita atau dinamakan dengan lead. Yang di bawah teras berita itu ada namanya isi berita. Berita-berita tersebut ada di sini. Nah, yang di bawahnya lagi terakhir itu ada berita tambahan atau informasi tambahan dalam suatu berita agar berita tersebut enak dibaca melalui mungkin informasi-informasi tambahan. Nah, selanjutnya itu ada namanya tujuan dari penulisan berita. Apa sih tujuan penulisan berita itu? Atau tujuan berita? Tujuan berita itu untuk menginformasikan suatu berita kepada masyarakat secara aktual dan faktual, dan berita tersebut disampaikan secara mudah dipahami kepada masyarakat luas. Nah, tujuan berita juga itu berita harus bersifat faktual, aktual, mudah dipahami, kejadian terkini, menarik, dan seimbang. Itu merupakan dari tujuan-tujuan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Seperti itu. Setelah kita membahas berita, kita akan membahas mengenai artikel. Apa sih artikel itu? Artikel itu merupakan tulisan faktual yang ditayangkan kepada media massa. Artikel juga tersebut itu bukan bagian dari berita atau non-berita, di mana tulisan artikel itu bisa berupa dari hasil pemikiran kita, informasi tentang motivasi artikel tersebut. Jadi artikel tersebut tidak termasuk dari berita yang harus ditayangkan di hari itu juga, yang dimana artikel ini bisa ditayangkan kapan saja dan di waktu kapanpun dan dimanapun. Itu merupakan adalah artikel. Nah, langkah-langkah membuat artikel itu yang pertama ada namanya menentukan topik. Nah, topik di sini itu bersifat menarik, tidak terlalu panjang, bermanfaat, dan memotivasi. Itu bagian dari menentukan topik dari suatu artikel. Yang kedua itu ada namanya menyusun tulisan-tulisan yang akan kita tulis di artikel kita. Yang ketiga itu ada menyusun bahan atau referensi yang kita dapatkan dari tulisan yang sudah kita tulis di artikel. Itu merupakan suatu langkah-langkah
cara penulisan artikel, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya tujuan dari penulisan artikel. Artikel merupakan karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, informasi kepada para pembaca secara sistematis dan objektif, seperti itu. Nah, tujuan dari artikel pula itu tidak hanya menginformasikan kepada pembaca, tetapi juga mengedukasi kepada pembaca, menarik para pembaca itu untuk terus membaca artikel, terus meyakinkan kepada pembaca, dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang saya sampaikan mengenai berita dan artikel, mungkin kalian bisa membedakannya. Apa yang dimaksud dengan berita dan apa yang dimaksud dengan artikel. Itu sudah sangat jelas bedanya, di mana berita itu disampaikan dan disiarkan secara faktual dan aktual. Nah, sedangkan artikel itu tidak hanya menyiarkan atau menyampaikan informasi, tetapi juga bisa berupa motivasi, edukasi, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengetahui perbedaan dari artikel dan berita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi minggu kemarin tentang berita dan artikel, hasil dari presentasi kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.